Assalamualaikum, semangat pagi. Mari kita belajar tentang pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan pada bentuk logaritma yang variabelnya terdapat pada numerus. Berikut ini adalah beberapa contoh pertidaksamaan logaritma. Ada beberapa bentuk pertidaksamaan logaritma yang didasarkan pada numerus dan basisnya. Kalian masih ingat kan tanda-tanda ketidaksamaan? Sebelumnya kan kita sudah pernah belajar pertidaksamaan eksponen. Jadi ada tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oh iya, permasalahan pertidaksamaan ini pada umumnya kalian akan diminta untuk menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Ingat, penyelesaian dari pertidaksamaan itu berupa daerah penyelesaian atau selang atau interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Oke, berikut beberapa bentuk pertidaksamaan. Jadi ada 3 bentuk pertidaksamaan logaritma, di mana setiap bentuk masih akan dibedakan lagi menjadi 2 macam berdasarkan basisnya atau bilangan pokoknya yang akan berpengaruh nantinya dengan penyelesaiannya. Bentuk yang pertama, untuk basisnya A lebih dari 1. Berikutnya ini yang untuk basisnya A lebih dari 0 kurang dari 1. Perhatikan tanda berstabilo hijau. Untuk yang basisnya A lebih dari 1, tandanya tidak berubah atau tetap. Jadi kalau A log fx lebih dari A log P, penyelesaiannya fx lebih dari P. Jadi tetap ya tandanya yang lebih dari, maka penyelesaiannya lebih dari. Kemudian kalau A log fx kurang dari A log P, penyelesaiannya fx kurang dari P. Nah, dan seterusnya ya. Sedangkan untuk yang basisnya A lebih dari 0 kurang dari 1, perhatikan itu tandanya berubah menjadi kebalikannya. Jadi yang tadinya A log fx lebih dari A log P, maka penyelesaiannya fx kurang dari P. Begitu pula untuk A log fx kurang dari A log P, maka penyelesaiannya fx lebih dari P. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk di setiap penyelesaian itu ada tambahan fx lebih dari 0. Nah, itu merupakan syarat numerik atau numerusnya. Jadi kan pada logaritma numerusnya itu harus positif. Berikutnya bentuk yang kedua. Untuk yang basisnya A lebih dari 1 sebagai berikut. Dan untuk yang basisnya A lebih dari 0 kurang dari 1 sebagai berikut. Perhatikan tanda berstabilo hijau. Nah, jadi konsepnya sama dengan bentuk pertama tadi. Untuk yang basisnya A lebih dari 1, tanda pada penyelesaiannya tidak berubah atau tetap. Sedangkan untuk yang basisnya A lebih dari 0 kurang dari 1, tanda pada penyelesaiannya berubah. Kemudian masing-masing juga terdapat syarat numerik, yaitu semua numerus fx maupun gx harus lebih dari 0. Nah, yang membedakan antara bentuk 1 dan 2 itu kalian coba perhatikan ada pada numerusnya. Kalau bentuk 1, di ruas kiri numerusnya mengandung variabel x, sedangkan pada ruas kanan merupakan konstanta P. Sedangkan pada bentuk yang kedua ini, baik ruas kanan dan ruas kiri masing-masing numerusnya mengandung variabel x, yaitu fx dan gx. Yang terakhir, bentuk ketiga dari bentuk pertidaksamaan logaritma, yaitu sebagai berikut. Disebut juga pertidaksamaan kuadrat logaritma. Cara menyelesaikannya yaitu seperti menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Agar lebih dapat memahami konsep, mari kita bahas contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 6 log dalam kurung x kuadrat min x min 6 lebih dari 1. Alternatif penyelesaian
Ingat bahwa suatu persamaan ataupun pertidaksamaan itu baru akan dapat diselesaikan jika ruas kanan ruas kiri itu memiliki bentuk yang sama, dalam artian basisnya sama. Nah, pada contoh ini kan tidak sama atau belum sama, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Ruas kanan itu masih berbentuk konstan, maka kita harus rubah dulu menjadi bentuk logaritma dengan basis 6. 1 itu sama dengan 6 log 6. Nah, jika sudah sama bentuknya, basisnya sudah sama, maka kita perhatikan basisnya. Basisnya ini apakah dia lebih dari 1 atau lebih dari 0 kurang dari 1. Perhatikan bahwa basisnya adalah 6, artinya A lebih dari 1. Sehingga untuk penyelesaiannya, tanda pertidaksamaannya tetap, yaitu lebih dari. Sehingga 6 log dalam kurung X kuadrat min X min 6 lebih dari 6 log 6, itu sama dengan penyelesaiannya adalah X kuadrat min X min 6 lebih dari 6. Kemudian bentuknya disederhanakan menjadi X kuadrat min X min 12 lebih dari 0. Selanjutnya bentuk kuadratnya difaktorkan, kemudian dicari pembuat nolnya. Didapat X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4. Nah, ini masih belum selesai. Langkah selanjutnya setelah kalian tentukan pembuat nolnya, kalian buat garis bilangan yang dibagi oleh X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 4, sehingga garis bilangan terbagi menjadi 3 daerah. Berikutnya, kalian tentukan nilai dari masing-masing daerah. Caranya sama saat kalian mempelajari pertidaksamaan eksponen. Ambil sembarang bilangan dari salah satu daerah, pada contoh misal X sama dengan 0 dari daerah 2. Substitusi X sama dengan 0 ke X plus 3 kali X min 4, diperoleh negatif 12, yaitu merupakan bilangan negatif. Maka daerah 2 yang diwakili oleh X sama dengan 0 adalah daerah negatif. Selanjutnya, daerah yang lain diberi tanda berselang-seling. Kemudian, untuk menentukan daerah arsir, lihat tanda di sini, yaitu lebih dari 0. Maka yang diarsir adalah daerah yang positif, yaitu X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 4. Ingat bahwa kita masih memiliki syarat numerik, yaitu numerusnya X kuadrat min X min 6 lebih dari 0. X plus 2 dikali X min 3 lebih dari 0, maka pembuat nolnya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 3. Kemudian dengan langkah yang sama, yaitu membuat garis bilangan yang dibagi oleh pembuat nolnya, yaitu X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3. Garis bilangannya terbagi menjadi 3 daerah. Kemudian kalian tentukan nilainya. Dan daerah arsirnya didapat X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 3. Nah, terakhir kita dapat menentukan penyelesaian akhirnya, yaitu berupa irisan dari dua daerah arsir yang diperoleh. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 4. Contoh soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2 log dalam kurung X plus 5 ditambah 1/2 log dalam kurung 3 min X kurang dari sama dengan 1/2 log dalam kurung 3 min X. Alternatif penyelesaian. Untuk menyederhanakan bentuk logaritma di ruas kiri, kita dapat menggunakan sifat-sifat logaritma. Sehingga diperoleh 1/2 log dalam kurung X plus 5 dikali dalam kurung 3 dikurang X kurang dari sama dengan 1/2 log dalam kurung 3 dikurang X. Kalau ruas kanan dan ruas kiri sudah dalam bentuk logaritma dengan basis yang sama, maka yang selanjutnya adalah kita perhatikan basisnya. Perhatikan bahwa basisnya adalah 1/2, artinya A kurang dari 1, sehingga untuk penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya berubah, yaitu yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Maka penyelesaiannya X plus 5 dikali 3 min X lebih dari sama dengan 3 min X.
Sederhanakan bentuknya sehingga diperoleh bentuk kuadrat x kuadrat plus x min 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, jika tanda pada akhirnya berubah kembali karena adanya operasi aljabar dalam prosesnya, itu tidak masalah ya. Berikutnya kalian tentukan pembuat nolnya. Diperoleh x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 3. Kemudian dengan langkah yang sama dalam menentukan daerah arsir, yaitu mulai dari membuat garis bilangan dan seterusnya, maka diperoleh daerah yang diarsir adalah x lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan 3. Kemudian jangan lupa masih ada syarat numerik, yaitu untuk setiap numerusnya dia harus lebih dari 0. Nah, di situ adalah x plus 5 lebih dari 0, maka x lebih dari negatif 5. Kemudian ada lagi 3 min x lebih dari 0, maka diperoleh x kurang dari 3. Untuk yang ruas kanan numerusnya juga 3 min x, maka cukup ditulis satu kali. Terakhir adalah menentukan penyelesaiannya adalah merupakan irisan dari semua daerah arsir yang diperoleh, baik daerah arsir dari penyelesaian maupun dari daerah arsir dari syarat-syarat numeriknya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari 3. Nah, yang terakhir adalah contoh ketiga mewakili bentuk ketiga, yaitu bentuk pertidaksamaan kuadrat logaritma. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log kuadrat x ditambah 2 log x dikurang 6 lebih dari sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya, karena bentuk pada soal ini sudah merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat logaritma, maka dapat langsung diselesaikan. Nah, yaitu bisa dengan difaktorkan. Kalian boleh langsung memfaktorkan atau boleh juga dengan menggunakan permisalan, yang mana yang menurut kalian anggap lebih mudah. Nah, pada contoh ini saya langsung memfaktorkan, sehingga diperoleh faktornya adalah 2 log x min 2 dikali 2 log x plus 3. Pembuat nolnya adalah 2 log x min 2 sama dengan 0, maka 2 log x sama dengan 2. X sama dengan 2 pangkat 2, maka diperoleh x sama dengan 4. Atau 2 log x plus 3 sama dengan 0. 2 log x sama dengan negatif 3. X sama dengan 2 pangkat negatif 3, maka diperoleh X sama dengan 1/8. Nah, berikutnya untuk menentukan daerah arsir sama seperti yang sudah-sudah, yaitu langkah-langkah dalam membuat garis bilangan dan seterusnya. Maka diperoleh X kurang dari sama dengan 1/8 atau X lebih dari sama dengan 4. Kemudian jangan lupakan syarat numeriknya, yaitu numerusnya harus lebih dari 0, sehingga di situ diperoleh x lebih dari 0. Terakhir yang menjadi penyelesaiannya adalah irisan dari daerah arsir yang diperoleh dari penyelesaiannya dan syarat numeriknya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1/8 atau x lebih dari sama dengan 4. Demikian pembahasan materi pertidaksamaan logaritma. Terima kasih dan semangat pagi.